warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman Dejanaksa, NPM 23230075. Saya dari Universitas PGRI Semarang, Prodi PJKR semester 1. Di sini saya akan melakukan wawancara yaitu terkait pendidikan karakter. Di sini saya sudah dengan narasumber yaitu Bapak Faiz Wibowo. Beliau mengajar di Madrasah Satu Atap Baudidik Talibin Benoarjo. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak bersedia? Ya monggo. Langsung pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa itu pendidikan karakter dan mengapa penting dalam pengembangan individu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti nilai kemandirian, seperti nilai toleransi, seperti nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Contoh nilai-nilai kemandirian. Jadi kita sebagai anak muda atau sebagai kaum pelajar itu penting sekali mempelajari ilmu pendidikan karakter ini. Karena apa? Bertujuan untuk apa? Kita hidup bermasyarakat. Pasti kita ada yang namanya bersosial, ada yang namanya kita membutuhkan orang lain, bantuan dan sebagainya. Kalau kita mandiri, kalau kita karakter kita baik, kita akan diterima dimanapun kita berada. Toleransi contohnya, meskipun kita hidup dengan berbeda agama, ketika kita sudah mempunyai pendidikan karakter tentang toleransi, kita akan menghargai meskipun beda agama. Beda pendapat seandainya diskusi di kampus, ketika kita punya modal pendidikan karakter, maka kita akan lebih bisa menghargai pendapat teman-teman kita. Bukan merasa kita paling benar, tapi kita menghargai pendapat teman-teman kita. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja nilai-nilai karakter yang penting untuk ditanamkan pada anak? Nilai yang penting ditanamkan kepada anak tentang nilai karakter adalah ilmu pendidikan karakter, yaitu yang pertama nilai seperti tadi yang saya bilang, nilai kemandirian. Anak harus bisa mandiri. Biasanya dia apa-apa tanya kepada orang tua atau guru. Ketika dia diberikan ilmu kemandirian, dia akan mencari sendiri. Contoh ketika sampean kasih sebuah tugas, sampean menjadi guru, ketika anak itu mandiri, dia akan mencari sendiri, belajar dan mencari jawabannya sendiri. Ketika anak itu sampean kasih tugas, dia akan berusaha untuk menyelesaikannya itu sendiri tanpa merepotkan orang lain. Yang kedua, nilai kedisiplinan. Ketika anak mempunyai karakter disiplin, dia cenderung akan menjadi lebih baik daripada anak yang tidak disiplin. Karena apa? Apapun di dunia ini harus ada disiplin. Anda ingin sukses, Anda harus disiplin. Contoh, bangun pagi, ya kan? Sampai kerja harus disiplin. Berangkat pagi, jam 7 harus sudah sampai. Coba kalau sampai tidak disiplin, bangun jam 11 siang katanya. Nah, pasti tidak akan bertahan lama di pekerjaan itu, pasti di PHK. Contoh misal sekolah, kalau terlambat terus pasti akan mendapatkan sanksi terus, lama-lama dikeluarkan. Maka nilai disiplin sangat penting. Yang selanjutnya adalah nilai tanggung jawab. Setelah mandiri, setelah disiplin, ada nilai tanggung jawab. Jadi anak harus dikasih bekal pertanggungjawaban. Apapun yang dilakukan harus ada tanggung jawabnya. Ketika dia sekolah harus tanggung jawab di sekolah. Ketika sampai kuliah juga harus tanggung jawab dengan kuliahnya. Ada tugas kuliah dikerjakan secepat mungkin, sebaik mungkin. Ada dikasih uang saku dari orang tua, dipergunakan setanggung jawab mungkin, seperlunya. Cuma lah mau gawe yang-yangan seharinya. Nah, seperti itu. Kejajak wong wedok, nah itu tidak boleh. Jadi harus sesuai. Apapun yang kita lakukan, baik apapun kegiatannya, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita
ada kegiatan kamu jadi panitia harus tanggung jawab, kamu bendahara tidak tanggung jawab malah uangnya dibawa kabur, kan seperti itu. Kamu jadi ketua panitia tidak tanggung jawab, acara tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi 3 tadi, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pertanyaan yang ketiga, apa saja metode atau teknik yang dapat digunakan dalam memberikan pendidikan karakter? Metode atau teknik dalam memberikan pendidikan karakter yaitu yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman maksudnya apa? Apa itu pendidikan karakter? Harus tahu. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter harus tahu. Fungsinya apa? Harus tahu. Fungsi pendidikan karakter harus tahu. Manfaatnya apa? Harus tahu. Setelah pemahaman kita lewati, pemahaman sudah diberikan kepada anak didik tentang apa itu pendidikan karakter, fungsinya apa, manfaatnya apa, baru kita melangkah ke pembiasaan. Contoh karakter di situ kemandirian, dibiasakan mandiri. Kedisiplinan dibiasakan. Nah, ketika sudah terbiasa, sudah melakukan, nah berbarengan dengan itu semua, kita sebagai guru atau calon guru ketika kita memberikan sebuah pendidikan kepada anak, kita harus memberikan keteladanan. Atau kita memberikan contoh, oh ini loh, tokoh ini, bapak ini seperti ini. Contoh kamu seandainya, saya ini disiplin, kasih contoh kepada anaknya, berarti berangkat pagi. Atau datang tepat waktu. Nah, kasih pengertian seperti itu, dibiasakan, ditingkatkan. Contoh yang tanggung jawab. Nah, ketika dapat PR harus dikerjakan. Nah, dibiasakan kita harus memberi contoh. Seperti itu. Oke, itu. Lanjut yang keempat, yaitu bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter pada anak. Pendidikan orang tua. Jadi gini, Mas. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan orang pertama dalam sosial kehidupan adalah orang tua. Hubungan manusia pertama kali siapa? Manusia bapak dan ibu, orang tua. Jadi anak itu menjadi baik, anak itu menjadi buruk, itu sangat penting peranan orang tua. Karena apa? Orang tua ini pertama kali dia mendidik. Kalau orang tua mengajari A, pasti dia akan melakukan A. Kalau B, pasti akan melakukan yang B. Contoh misal, anak itu diajari dengan keburukan, dengan kata-kata kasar dari kecil. Pasti ketika dia dewasa, juga meniru seperti itu. Nah, maka pentingnya pendidikan karakter ini sebagai orang tua juga memahami tentang pendidikan karakter. Jadi orang tua bisa mengajarkan. Oh, nak, makan pakai tangan kanan. Naik ke masjid, masuk masjid pakai tangan kanan. Masuk WC pakai kaki kiri. Berdoa. Habis sebelum makan berdoa, itu pendidikan karakter sekali. Ketika ketemu orang salaman, nah itu pendidikan karakter dari orang tua. Kalau orang tua tidak dibekali atau tidak mempunyai pengetahuan tersebut, maka anak ini akan sulit untuk menjadi berkarakter atau menjadi baik seperti itu. Contoh misal ketika anak dimanja, berarti kan sifat karakter mandirinya tidak dibentuk, maka dia akan cenderung apa-apa minta, Bu minta, Pak minta. Kita sebagai orang tua harus mempunyai ilmu itu. Oh, supaya anak kita mandiri, kamu belajar dulu, kamu dapat ranking dulu, baru saya belikan ini. Ketika dia belikan HP saja, boleh main HP tapi hari libur. Seperti itu adalah contoh-contoh pendidikan karakter dan pertanggungjawaban. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk membangun rasa empati dan pengertian terhadap orang lain? Jadi gini, Mas. Empati itu sendiri kita harus paham. Empati itu seakan-akan kita merasakan. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah merasakan pacaran, pasti biasanya tahu, tapi tidak sadar. Jadi ketika pacar kita
mau makan apa terserah. Nah, ketika dia bilang terserah kan pakai mimik muka yang kayak mau mutung ya. Jadi kita kalau peka, nah kita harus peka sebagai laki-laki. Oh berarti makan yang enak. Kita ajak ke tempat aja. Kalau dia tidak mau berarti dia pilih yang lain. Kalau dia mau ya kita masuk aja. Itu contoh. Jadi empati itu seakan-akan kita merasakan. Jadi ketika kita melihat orang yang susah, kita seakan-akan merasakan wah kasihan sekali. Kita melihat orang tua di pinggir jalan, masih sudah tua sudah lansia jualan. Nah hati kita terenyuh, perasaan kita tersentuh. Nah itu rasa-rasa empati. Nah ketika empati kita dalam pendidikan karakter ini kita praktekkan, itu akan cepat sekali. Jadi ketika kita melihat rakyat di Palestina dengan apa namanya, dengan begitu kejamnya Israel, kita melihat anak-anak kecil berdarah penuh tumpah darah, kita merasakan sedih sekali ketika melihat itu empati. Ya ketika orang bisa memposisikan empatinya kepada lingkungan, dia akan karakternya akan menjadi baik. Seperti itu. Oh ditonjok orang ini sakit, berarti dia tidak menonjok orang. Kita melihat orang tua kasihan, ya kita bantu semampunya. Kita ikut merasakan. Ada kerja bakti, ada ketika ada kegiatan yang penuh dengan semangat, kita di situ ikut serta dalam diri kita dan ikut serta dalam kesemangatan tersebut. Contoh misalnya sampean mengajar, dalam murid sampean ada salah satunya ada yang orang tuanya meninggal misalnya. Nah, kita harus sebagai guru harus seakan-akan bisa merasakan apa yang dirasakan. Nah, ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan, kita akan menasihatinya, memberitahunya dan memberi ilmu kepada dirinya. Itu lebih gampang daripada ketika kita tidak menggunakan empati seperti itu. Jadi empati secara kesimpulan kita mampu merasakan sekeliling kita. Nah, ketika kita mampu merasakan sekeliling kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat, langkah apa yang harus kita perbuat dan langkah apa yang harus kita tempuh. Seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Demikian wawancara pada malam hari ini. Semoga ada manfaat khususnya bagi saya dan teman-teman yang menonton. Cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.